Untuk kami PFI Megalife sangat terbantu dengan adanya insentif COVID-19 ya dari OJK. Yang kami gunakan khususnya adalah terkait kebijakan perpanjangan masa waktu pelaporan. Karena dalam masa pandemi ini kami harus menjaga untuk memastikan adanya physical distancing dan juga masa penyesuaian proses kerja, di mana kita jadi mix antara hybrid, luring, daring, dan otomasi juga, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk penyesuaian. Jadi itu sangat membantu. Dan secara umum untuk industri asuransi jiwa, insentif stimulus COVID lain seperti penundaan pembayaran pajak, saat ini kalau untuk kami tidak kami gunakan, namun untuk industri ada yang menggunakan juga. Kenapa kami tidak menggunakan untuk insentif ini? Karena memang keadaan keuangan kami masih sangat baik dan dari organisasi kami juga masih dalam keadaan sangat baik. Namun secara umum ini membantu sekali sih untuk semua dalam hal industri asuransi jiwa pada Mhm, umumnya, sehingga iya. memang untuk menjaga arus kas ya. Mhm, oke. Bu, kalau kita evaluasi sebenarnya untuk kondisi yang terjadi selama pandemi, kalau kita review, bandingkan, compare begitu Bu, antara tahun 2020 dengan 2021, seperti apa Bu? Untuk tahun 2020, 2021, 2020 itu memang kan pada awal COVID hit ya. Tetapi kalau dari sisi kami sendiri dan dari industri asuransi juga banyak yang sudah mulai menjajaki jalur pemasaran yang baru digital ya. Nah, untuk kalau kami sendiri malah justru ini menjadi peluang karena kan masyarakat jadi lebih mudah, lebih apa ya, lebih engage dengan digital. Dan kami juga mulai menjajaki juga jalur pemasaran asuransi agency selain jalur utama kami yaitu bank insurance dan juga telemarketing. Jadi sebetulnya pandemi COVID ini ada baiknya juga karena kita semua dipaksa ya untuk Mhm. menjadi apa ya, meng-adjust dengan keadaan yang lebih yang berbeda. Tetapi kita sebagai manusia juga lebih apa ya, bisa lebih um, dari perusahaan juga bisa lebih agile dengan perubahan yang ada, seperti itu sih Mas. Mhm, Dari berarti 2020 ke memandang 2021 dan 2022 ini 2000. ya, memandang 2022 ini lebih optimistis begitu ya Bu Hani? Ya, kalau 2022 kami melihatnya lebih baik karena kita juga sudah melakukan perubahan-perubahan dan juga sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian bisnis juga ya di 2020, 2021, di mana itu seperti testing apakah kami bisa apa namanya sustainable ke depannya. Dan 2022 kami harapkan COVID ini juga semakin membaik, maksudnya semakin menurun, jadi ekonomi semakin membaik. Seperti itu sih. Tahun 2020 akhir kita juga berharap 2021 kan membaik ya. Tapi Mhm, ternyata Delta, ada Omikron. Tapi dengan itu pun perusahaan asuransi, industri asuransi seperti yang tadi dikatakan tetap tumbuh kan ya. mhm. Jadi ke depannya itu kami optimis sih Pak. Mhm. Oke, tetap optimistis di tahun 2022 ini sebagai tahun yang diharapkan terjadi pemulihan juga utamanya di industri asuransi. Tapi ketika kita melihat berbagai macam aturan-aturan yang segera dikeluarkan juga terkait dengan produk unit link misalnya Bu, di mana Otoritas Jasa Keuangan juga mewajibkan ada rekaman begitu ya saat penjualan polis hingga nantinya juga ada soal cuti premi begitu yang bisa dilakukan oleh para pemegang polis. Seperti apa dari PFI Mega Life melihatnya? Terkait rancangan peraturan OJK yang untuk unit link, di mana menurut kami itu merupakan penyempurnaan dari peraturan yang ada. Tujuannya tetap untuk melindungi kepentingan semua pihak termasuk pelanggan, perusahaan, industri asuransi, dan juga pemegang saham, investor ya. Nah, adanya rekaman penjualan ini menurut kami sangat bagus karena tadi sudah disinggung juga ya ada beberapa ketidakpahaman nasabah atau calon nasabah. Nah, dengan adanya rekaman ini sangat sangat baik. Tetapi ada tantangan penerapannya seperti ketersediaan infrastruktur untuk merekam dan menyimpan rekaman tersebut. Kemudian juga pelatihan terhadap tenaga pemasar dalam melakukan proses baru ini. Juga yang lebih penting lagi adalah terkait data security dan privacy juga. Karena semakin Mhm. banyak data yang harus kami simpan dan kelola. Nah, usulan kami adalah tidak semua proses penjualan itu direkam secara end to end karena penjualan asuransi itu kan tidak hanya sekali dua kali ketemu terus langsung bisa beli. Biasanya itu lebih dari satu atau dua kali. Tetapi kita put poin-poin summary sehingga nanti dibacakan kembali kepada nasabah, nasabah setuju dan mengerti, baru kemudian itu direkam. Usulan Mhm. kami adalah seperti itu terkait rancangan OJK.